Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya untuk membahas materi matematika SMA. Dalam video ini saya akan membahas program linear, terutama contoh-contoh untuk menggambar daerah penyelesaian. Contoh yang ketiga, gambarlah daerah penyelesaian dari setiap pertigasamaan berikut. Di sini ada dua garis, yaitu 3x plus 5y kurang dari sama dengan 15 dan x kurang lebih dari sama dengan 1. Maka penyelesaiannya, kalian buat dulu garis atau kotak bantu yang ada di bawah ya. Nah, sini kalian isikan x sama y. X-nya enggak. Nah, kemudian untuk nilai x, kalian cari 3x sama dengan 15. Berarti nilai x-nya adalah 5. Oke, 5 ya. Kemudian untuk y, 5y sama dengan 15. Berarti nilai y-nya adalah 3 ya. 3. Kalau 15 dibagi 5. Dapat 3. Kemudian masih ada satu lagi, yaitu x sama dengan 1. Nah, kita masukkan pada sumbu x dan sumbu y. Oke. X-nya tadi yaitu 5 dan y-nya 3. Kita garis, kemudian kita lakukan uji. Titik uji, yaitu titik di sini ya, untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Uji titik. Kita masukkan x-nya 3, x kosong, kemudian plus 5 sama y-nya juga kurang dari sama dengan 15. Oke. Jadi di sini tambah sama dengan 15. Nah, apakah itu kurang dari 15? Nah, kita lihat. Benar ya? Benar. Nah, berarti daerah penyelesaiannya ada di bawah sini. Tapi tunggu dulu, karena di sini masih ada satu garis lagi, yaitu x sama dengan 1. Nah, kita garis di sini. X lebih dari 1, karena x-nya lebih dari 1, maka di sini lebih dari 1. Nah, dapat kita simpulkan bahwa tadi kan di bawah garis ya, sini. Kemudian masih ada lagi, yaitu y-nya positif, berarti kelihatan sini ya. Nah, maka disinilah letak daerah penyelesaian atau GP. Lanjut untuk soal yang keempat. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, kita sama tentukan nilai x-nya dan y. X, y. Kita langsung ya. X berarti sama dengan 8. Oke. X-nya 8. Kan y-nya 2y sama dengan 8. Berarti nilai y-nya berapa? 4 ya. Yang sini juga kita buat. X sama y. X-nya kosong. Nah, ini juga 3x sama dengan 9. Berarti nilai x-nya 3 dikalikan berapa? Hasilnya 9. Berarti 3 ya. Y-nya, y sama dengan 9. Berarti y-nya 9. Oke. Kita masukkan pada garis atau sumbu x dan juga y. Garis yang pertama, x-nya 8, y-nya 4. Oke, kita garis. Kemudian garis yang kedua, x-nya 3, y-nya 9. Jadi kita garis juga. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian atau GP-nya, kalian lihat yang pertama di sini adalah lebih dari. Kalian bisa gunakan titik uji untuk yang pertama.
Jadi kita uji ya, kita uji. X ditambah 2Y, jadi ditambah 2 kalikan kosong ya, lebih dari 8. Jadi apakah 6 itu lebih dari 8? Tidak, tidak ya. Tidak. Maka untuk garis yang pertama, ini agak diingat, ini garis yang pertama, ini adalah garis yang kedua. Nah, garis yang pertama, di sini tidak penyelesaian, berarti dia ada di atas garis ini ya. Di atas garis, kita ingat dulu, di atas garis. Kemudian, saya set dulu ya, di atas garis. Kemudian, untuk yang kedua, yaitu, ini juga kita uji. Kita uji yang kedua. Sama, kita gunakan tiga ini ya, yaitu ngelap, koma, ya. Jadi, 3 X-nya ganti, kosong, ditambah Y-nya juga diganti. Lebih dari, nah, apakah 6 itu lebih dari 9? Tidak juga ya, tidak. Maka di sini bukan penyelesaian, tapi ketika di sini tidak berarti di atas ini ya. Nah, himpunan penyelesaian adalah tempat yang dia terkena dari dua penyelesaian tersebut. Jadi di sini ini adalah sebuah himpunan penyelesaian. Ya, oke. Kita lanjut pada soal yang berikutnya ya, soal yang kelima. Di sini ada 3x plus 2y kurang dari sama dengan 6, 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6, x-nya lebih dari sama dengan 0, dan y-nya lebih dari sama dengan 1. Oke, penyelesaiannya sama seperti yang tadi ya, kita buat x dan y. X, kemudian y, x-nya, kita lihat, 3x sama dengan 6, berarti x-nya adalah 2 ya, 2. Karena 3 kalikan 2 hasilnya 6. Lanjut yang 2 atau y. 2y sama dengan 6, berarti y-nya 3. Oke. Yang sini x sama y. Kita gabungkan juga. Sini 2x sama dengan 6, berarti 2 kalikan 3 ya, 3. 3y sama dengan 6, berarti y-nya adalah 2. Oke. Kita masukkan pada garis sumbu x dan sumbu y. X, sini dia y. Garis yang pertama, x-nya 2, y-nya 3. Kita garis. Nah, ini garis yang pertama. Diingat, ini garis pertama. Kemudian garis yang kedua, x-nya 3, y-nya 2. Ini ada garis yang kedua. Kemudian satu lagi masih ada yaitu x lebih dari 0 berarti di atas ya. Kemudian ada lagi yaitu y lebih dari 1. Maka kita buat y1 ke garis. Ini garis yang ketiga. Oke. Yang pertama, kalian uji titik. Maka kita uji dengan 3. Titiknya tetap di sini ya. Untuk uji titik tetap kalian gunakan titik ini yang lebih mudah. Jadi kalian buat nya kosong, kemudian y juga kurang dari sama dengan 6. Baik, jadi di sini apakah 0 itu kurang dari sama dengan 6? Benar ya? Benar. Jadi untuk daerah yang pertama tadi, garis pertama berarti dia di bawah garis sini. Ini saya share ya. Kemudian yang kedua, 2 kalikan kosong, x-nya kita ganti, y-nya juga kita ganti. Kurang dari sama dengan 6. Apakah 0 itu kurang dari sama dengan 6? Benar ya? Benar. Oke, berarti
Garis yang kedua juga ada di bawah garis, karena dia posisinya benar. Kemudian kita lihat untuk yang ketiga yaitu Y lebih dari 1. Lebih dari 1 berarti ke atas ya. Atas. Nah, garis ini kemudian X-nya lebih dari 0 berarti positif. X yang positif itu di kanan. Oke, baik dari sini terlihat yang terkena coretan semua yaitu di sini ya. Oke, berarti di sini dia tentukan daerah penyelesaian titik. Daerah penyelesaian. Contoh berikutnya. Contoh 6. X plus Y kurang dari sama dengan 9. X plus 2Y lebih dari sama dengan 4. 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Dan 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 7. Penyelesaiannya, nah ini sama seperti tadi, ya kita buat dulu. X sama Y-nya. Jadi yang X-nya adalah 9 ya. Y-nya Y sama dengan 9, langsung 9. Kemudian di sini kita buat juga X sama Y. Y-nya kosong, Y-nya kosong. X berarti sama dengan, langsung ya. X sama dengan 4, oke berarti langsung 4. 2Y sama dengan 4, berarti Y-nya 2. Oke. Kita masukkan pada garis. Ini X, ini Y. Oke, yang pertama X-nya 9, Y-nya 9. Oke, kita garis. Ini ingat ini ada garis yang pertama. Kemudian 4, kemudian Y-nya 2 ya. Oke, ini adalah garis yang kedua, kalian ingat-ingat. Kemudian garis yang ketiga mana? Ini. X, jadi di sini kalian ambil saja X1 dan 5. Kalian taruh 1, 5. Kalian garis. Nah, ini menyatakan bahwa X-nya ini nanti ada mulai dari 1 sampai 5. Sini. Kemudian yang kedua yaitu Y. Y-nya dia mulai dari 0 sampai 7. Oke, kita buat angka 7. Oke. Lanjut, di sini kita gunakan tiga uji sama ini ya. Di sini. Garis yang pertama. Berarti 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 9. Apakah 0 itu kurang dari sama dengan 9? Benar ya? Benar. Jadi untuk garis yang pertama nanti berarti di bawah garis. Di bawah garis. Nah, asal aja di bawah garis. Lanjut, untuk garis yang kedua, kita uji sama di sini. X-nya ganti 0, kemudian Y-nya juga kita ganti. Oke. Lebih dari sama dengan 4. Apakah 0 itu lebih dari sama dengan 4? Tentunya tidak ya, tidak. Nah, ketika di sini tidak, berarti dia di atas garis. Nah, di atas garis. Nah, kemudian di sini 1 sampai 5. 1 sampai 5, berarti bisa saya taruh di sini ya. 1, yang garis 1 kaki. Sampai 5, kan ke sini ya. Oke. Kemudian Y-nya 0 sampai 7. 0 itu di sini. Ya. Kemudian 7 kan ke sini ya, sampai 7. Karena dia sampai 7. Jadi di atas 7 3. Nah, dari sini terlihat bahwa yang terkena coretan semuanya ada yang mana? Kalau yang ini tidak ya, karena di sini tidak dicoret. Di sini daerah penyelesaian. Oke. Kemudian selanjutnya, nah untuk menguji kepahaman kalian, silakan kalian kerjakan latihan berikut. Kemudian nanti kalian tuliskan hasilnya pada kolom komentar.
Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.